poin yang akan kita bahas, yaitu mengenal Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur, memaknai peran Roh Kudus dalam menangani perubahan iman atau perubahan iman, dan yang ketiga itu memahami karya Roh Kudus dalam pertumbuhan rohani dan pelayanan kasih. Kita akan bahas yang pertama. Pertama ini mengenal Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Nah, Allah menuntut Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur yang mata untuk membantu umatnya menjalani hidup Kristen dengan mempunyai kekuatan dan pengharapan. Nah, penolong yang dalam bahasa Yunani ini yang artinya parakletos, yang memiliki arti sebagai pembela, penasihat, dan pendukung yang selalu ada di situ, memberikan bimbingan ilahi dalam menghadapi tantangan iman dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini teman-teman, Roh Kudus ini sebagai penghibur bukan saja untuk memberikan kenyamanan bagi kita, tetapi ketika kita ada dalam kesulitan atau penderitaan, nah, tetapi juga menguatkan kita secara rohani agar kita tetap teguh dan tidak akan goyah dalam iman kita. Nah, di sini teman-teman, penghiburan ini datang dalam bentuk kedamaian yang sejahtera dan pengharapan dan ketenangan hati yang bermula dari kehadiran Allah secara pribadi dalam hidup orang percaya atau dalam hidup kita. Nah, di sini teman-teman ada tokoh yang namanya Stott. Nah, dia di sini menekankan bahwa peran Roh Kudus ini sangat esensial atau sangat penting dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Nah, karena apa? Karena dia yang menemani atau dia yang menguatkan dan menembuskan. Nah, jadi sehingga setiap orang percaya atau pengikut Kristus ini mampu menjalani panggilan ilahi dan bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen terus ada dalam hubungan Roh Kudus. Nah, di sini juga teman-teman, Roh Kudus ini sebagai penolong dan penghibur membawa kedamaian dan keyakinan, dan terutama di saat kita berada dalam pergumulan dalam penderitaan. Nah, di sini Roh Kudus memberikan sebuah kedamaian keyakinan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita sebagai umat Tuhan, umat Kristen, tidak merasa sendiri dan terus dipimpin ke dalam kebenaran dan kasih Allah yang sesuai dengan janji Yesus yang berada dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 19. Kita teman-teman membacanya dan dalam Yohanes 14 ayat 16, 17 dan ayat yang berikutnya. Nanti bisa teman-teman baca ya. Menurut teman-teman, apa pendapat teman-teman tentang Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur? Menurut teman-teman ini, maksudnya apa sih yang teman-teman tahu tentang penolong dan penghibur? Nah, tadi teman-teman kan sudah dengar penjelasan dari saya bahwa penolong Roh Kudus ini sebagai penolong penghibur bukan hanya memberikan sebuah kenyamanan, tetapi bagaimana dia meyakini bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah ada yang dalam kehidupan teman-teman begitu, ini Roh Kudus ini bekerja bagaimana sih sebenarnya begitu dalam ada pergumulan nih di teman-teman punya kehidupan. Nah, terus Roh Kudus ini bekerja dalam kehidupan teman-teman. Apa sebenarnya yang ada dalam sudah dalam diri teman-teman yang Roh Kudus ini bekerja begitu. Kan tadi kita sudah melihat bahwa Roh Kudus ini sebagai penolong dan penghibur. Nah, apa ini yang maksudnya yang bisa dapat dari teman-teman? Hingga kuliah untuk sebelumnya bekerja dalam kehidupan saya begini. Mungkin ada berikan pemahaman sedikit saja apa sih sebenarnya yang bekerja dalam Roh Kudus ini bekerja apa dalam kehidupan saya. Ada?
dapat dipahami bahwa roh bukan sebatas nama untuk pribadi, bukan pribadi tetapi ketiga yang menunjukkan kepada Allah itu roh. Dari sini teman-teman, terkait pemahaman ini adalah kalau teman-teman baca dalam Yohanes 4 ayat 4 di sini, ini mengidentikan antara Roh Kudus dan kasih Allah, menunjukkan bahwa dari Allah adalah pada kasihnya, bukan pada kuasanya. Artinya bahwa Allah ini ada dalam kasihnya, bukan pada kuasanya. Nah, Roh sebagai yang mendamaikan dan menjelaskan memiliki pengaruh kepada pribadi Allah Bapa, agar ia dapat memberi diri secara total dan anak dan Allah anak dapat membuka diri untuk menerima kasih itu. Nah, sehingga Roh di sini merupakan prinsip persekutuan kasih. Nah, Bapa adalah pencipta dan Putra yang dicintai, serta Roh Kudus adalah cinta itu sendiri. Nah, di sini teman-teman, selain istilah kasih yang digunakan pada tadi saya jelaskan, di sini juga Roh dikenal juga dengan sebutan karunia atau kasih. Nah, kasih atau karunia ini, nah mereka ini saling melengkapi. Nah, sebagai penyatu dalam Trinitas, Roh juga adalah daya hidup ilahi yang memungkinkan bagi manusia untuk ambil bagian dalam kesatuan ilahi. Nah, di sini juga peran Roh Kudus teman-teman membimbing pertumbuhan iman kita. Gitu. Roh Kudus memiliki posisi mendasar dalam proses pembukuan dan pengembangan iman orang percaya. Jadi di sini Roh Kudus bagaimana membimbing pertumbuhan iman kita, apalagi kita sekarang yang akan masuk dalam bilang menanggung tanggung jawab yang besar. Karena tidak mudah untuk menjadi orang yang apalagi yang sudah di sini. Ini sini bukan hanya sebatas ya sudah saya sini saya berdiri di atas altar saya mengatakan ya saya percaya saya berjanji saya mengaku percaya dan berjanji saja bukan, tetapi bagaimana ada pertumbuhan iman dalam kehidupan kita. Mungkin yang ini kita mengikuti ibadah mengikuti ketika saksi begitu. Nah, apa yang kita dapatkan? Atau mungkin kita mengikuti kegiatan komisi-komisi, apa yang kita dapatkan? Apakah ada pertumbuhan iman dalam diri kita atau tidak begitu? Jangan sampai ketika kita hanya mengikuti setiap kegiatan, tapi dalam kehidupan sehari-harinya kita tidak ada yang pertumbuhan iman itu. Nah, ini sini teman-teman, juga ketika kita sudah mengaku percaya berjanji di atas, mungkin kita masuk bahwa enggak, begitu, karena saya sudah mengalaminya. Juga kayak tidak ada lagi anggota. Tapi kita biasa saja. Ketika kita sudah selesai di situ, kita kembali dengan tanggung jawab besar. Tanggung jawab apa? Pertumbuhan iman kita bagaimana? Teman-teman, di sini juga Roh Kudus berperan sebagai penghibur dan penolong yang hanya memperkuatkan kebutuhan hati dan juga membimbing dalam pemahaman kebenaran Allah secara dalam. Di sini teman-teman ada sebuah tokoh yang mengatakan bahwa menjelaskan bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya untuk menguatkan kita yang merasa lemah atau tidak berharga. Nah, seperti apa? Seperti pengalaman masa kita, mungkin kita tidak percaya diri sebagai anak muda, mungkin kita menganggap bahwa sama seperti saya tidak bisa begini. Tetapi bagaimana kita menjadi seorang anak Kristen yang terus ada dalam pertumbuhan iman itu? Nah, baik teman-teman, di sini juga ada sebuah pertanyaan. Di sini kita akan berdiskusi, tetapi karena kita hanya beberapa orang saja, jadi untuk pertanyaan ini sebenarnya tidak usah kita bertanya apakah ini berdiskusi karena ini Nah, di sini bagaimana makna dari peran Roh Kudus dalam membimbing pertumbuhan iman? Nah, bagaimana kita memaknai akan peran Roh Kudus itu untuk membimbing pertumbuhan iman percaya? Nah, bagaimana dalam kehidupan kita untuk memaknai akan pertumbuhan ini di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya sebatas ya sudah kita ikut begini, tapi tidak ada pertumbuhan dalam
diberi hikmat untuk mengenal Yesus secara mendalam, serta sebagaimana penuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran Allah yang berdasarkan kita bisa lihat pada Yohanes 16 ayat yang ketiga. Di situ sama jelas mengatakan bahwa bagaimana orang percaya kepada seluruh kebenaran ini, semua orang percaya kepada seluruh kebenaran Allah. Dan di sini juga Roh Kudus ini memimpin hidup orang percaya dengan mengajarkan hanya apa yang berasal dari Allah, sehingga membimbing mereka agar mereka hidup menjadi orang percaya yang merdeka dalam kebenaran Tuhan dan membentuk karakter serta sifat ilahi dalam kehidupan mereka. Nah, sini juga tadi menurut dari tokoh yang saya baca tadi bahwa Roh Kudus bekerja memampukan orang percaya mengenal secara kebenaran itu dan menguatkan mereka agar taat dalam setiap kehidupan mereka. Nah, hal ini juga teman-teman sangat penting agar pertumbuhan iman terjadi secara berkelanjutan. Nah, tidak seberapa kita lihat bahwa pertumbuhan iman ini ya karena kita emosi saja begitu. Kayak itu dari sini saja kita harus tidak. Tetapi bagaimana dari situ ada pertumbuhan iman yang ada dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengikuti kegiatan apa saja itu otomatis kita mungkin hanya formalitas dan seperti itu tadi. Tapi di sini sebenarnya ada pertumbuhan iman yang terjadi dalam diri. Mungkin ketika kita ada dalam misi itu ada yang aksi atau mungkin ada hal-hal yang disampaikan itu menjadi salah satu motivasi dalam kehidupan kita. Oh, dia bisa berdiri, saya juga harus. Di situ ada pertumbuhan iman yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sini juga teman-teman kalau melihat dalam Yohanes 16 ayat 13 ini, Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran yang tidak berkata dari dirinya sendiri, melainkan hanya menembuskan apa yang didengar dari Yesus. Nah, termasuk pemberitaan tentang hal-hal yang akan datang. Nah, oleh karena itu teman-teman, Roh Kudus memuliakan Yesus dan membantu orang percaya untuk memahami kebenaran dalam hidup mereka, termasuk dalam pelayanan kasih, ketaatan terhadap pemimpin. Roh Kudus menunjukkan kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah dan menghasilkan buah pertumbuhan rohani yang nyata sekaligus pelayanan yang efektif bagi sesama. Teman-teman, di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimana kerja Roh Kudus bekerja dalam pertumbuhan rohani di kehidupan sehari-hari kita? Apa yang teman-teman katakan bahwa kerja Roh Kudus ini bekerja dalam pertumbuhan kita ini seperti apa? Nah, ketika teman-teman mengikuti ibadah atau mungkin misi kegiatan-kegiatan rohani, ini bagaimana kerja Roh Kudus ini bekerja dalam pertumbuhan rohani dari teman-teman? Tidak ada yang menjawab atau berbagi pengalaman gitu. Ada? Ada yang bagaimana kerja Roh Kudus bekerja dalam pertumbuhan rohani di kehidupan sehari-hari? Ya, apa sih sebenarnya kerja Roh Kudus bagaimana yang bekerja dalam kehidupan teman-teman? Iya, yang berarti berubah. Mungkin dari teman-teman yang dulu malas untuk kayak asli